Halo dan selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa sih nenek moyang kita yang sudah ribuan tahun hidup enak sebagai pemburu peramu, tiba-tiba banting setir jadi petani? Sumber yang kita pegang hari ini benar-benar menjungkir balikan cerita yang biasa kita dengar di sekolah. Anda tahu kan ceritanya? Hidup berburu itu katanya susah, kelaparan terus, penuh bahaya, lalu jreng-jreng, ada penemuan jenius bernama pertanian, makanan jadi melimpah, stabil, bisa dikontrol. Akhirnya ada surplus yang bikin sebagian orang bisa santai dan jadi pemimpin, pendeta, atau seniman. Dari situlah lahir peradaban, kota, tulisan, dan dunia modern kita. Cerita itu kan kedengarannya masuk akal banget ya. Rapi, lurus, dan memposisikan kita sebagai puncak evolusi yang cerdas. Masalahnya hampir semua bukti arkeologi yang kita temukan mungkin dalam 50 tahun terakhir ini justru nunjukin kebalikannya. Kalau kita coba menempatkan diri sebagai orang yang hidup di masa itu, keputusan untuk beralih ke pertanian itu sebenarnya sebuah langkah yang bodoh. Benar-benar sebuah kesalahan besar. Tunggu, kesalahan besar. Padahal pertanian ini kan fondasi dari semua yang kita punya sekarang. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sampai disebut sebuah kesalahan? Apa saja kerugiannya? Ada 3 kerugian utama yang sangat telak. Yang pertama, dan ini yang paling terasa, kerja jadi jauh lebih keras. Bayangkan, riset terhadap masyarakat pemburu peramu modern menunjukkan mereka mungkin cuma butuh kerja 1-2 jam sehari untuk cari makan. Sisanya, ya mereka bersantai, bersosialisasi, main sama anak. Bandingkan dengan petani di zaman awal, mereka harus membanting tulang dari pagi sampai sore, mencangkul tanah yang keras, menanam bibit, mencabuti rumput liar, mengusir hama, dan terus-menerus cemas soal cuaca. Benar juga. Jadi, alih-alih jalan santai di hutan, cari buah, atau melacak hewan, tiba-tiba hidup Anda isinya cuma mencangkul dan khawatir soal kekeringan. Sejarawan Yuval Noah Harari punya kalimat yang bagus soal ini di bukunya Sapiens. Dia bilang, bukan kita yang mendomestikasi gandum, tapi gandum yang mendomestikasi kita. Tiba-tiba manusia jadi kayak budaknya tanaman gitu ya. Ini kemudian berujung kemana-mana. Butuh lebih banyak anak sebagai tenaga kerja, yang akhirnya memicu ledakan populasi dan kerusakan lahan. Rasanya seperti sebuah jebakan. Persis. Itu sebuah jebakan yang butuh ribuan tahun untuk bisa kita sadari. Dan itu baru kerugian pertama. Yang kedua, kesehatan mereka anjlok. Ini bukan spekulasi loh. Arkeolog bisa melihatnya langsung dari tulang belulang. Kerangka pemburu peramu itu rata-rata lebih tinggi dan lebih tegap. Tulang mereka lebih padat, gigi mereka lebih sehat. Sebaliknya, kerangka para petani awal lebih pendek. Banyak yang menunjukkan tanda-tanda anemia dan gigi mereka rusak parah. Kenapa bisa begitu? Karena makanannya ya? Tepat. Diet pemburu peramu itu luar biasa beragam. Mereka makan puluhan jenis tanaman akar, buah, kacang, daun, ditambah daging dari berbagai hewan. Nutrisinya lengkap. Sementara itu, petani awal, 90% makanannya cuma satu jenis karbohidrat. Kalau mereka menanam gandum, ya makan gandum terus, pagi, siang, malam. Kualitas gizinya sangat buruk, monoton dan sangat rentan kalau terjadi gagal panen. Oke, jadi kerja lebih keras, badan lebih penyakitan, sudah terdengar buruk, pasti ada yang ketiga. Ada, dan ini yang paling fatal. Angka kematian meroket, terutama di kalangan anak-anak. Gaya hidup menetap berarti tinggal berdesak-desakan di satu tempat, bersama dengan sampah, kotoran, dan hewan ternak. Itu adalah surga bagi bakteri dan virus. Penyakit menular yang sebelumnya jarang jadi masalah besar bagi kelompok nomaden yang kecil, kini jadi epidemi yang mematikan. Diare saja bisa membunuh separuh anak-anak di sebuah desa. Wow, jadi kalau dirangkum, kerja lebih berat, gizi lebih buruk, dan risiko mati karena penyakit jauh lebih tinggi. Ini kan jadi makin bikin penasaran. Kenapa ada orang yang mau melakukan ini? Kenapa mereka tidak lari saja kembali ke hutan? Nah, itu dia pertanyaan jutaan dolarnya. Para ahli pun tidak punya satu jawaban pasti. Yang ada hanyalah serangkaian teori. Dan sumber kita ini menguraikan beberapa teori utama yang paling sering diperdebatkan. Oke, teori apa saja itu? Coba kita lihat. Yang pertama katanya paksaan. Jadi ada semacam, alpha male atau kelompok elit yang memaksa orang lain jadi buruh tani untuk mereka. Mirip gorila gitu ya. Lalu yang kedua, perang.
Dengan menetap, orang bisa bangun benteng, jadi lebih aman dari serangan musuh. Ketiga, penghormatan pada orang tua. Mungkin mereka menetap supaya bisa merawat para lansia yang sudah tidak kuat lagi hidup nomaden. Dan yang terakhir yang paling aneh kedengarannya, agama. Manusia menetap bukan untuk makanan, tapi untuk bisa berkumpul dan beribadah bersama. Kan itu kedengarannya logis. Tapi kalau dipikir-pikir, sulit diterapkan pada manusia. Tidak seperti gorila, kita punya otak untuk kerjasama. Satu orang kuat yang mencoba memperbudak sebuah kelompok bisa dengan mudah dikalahkan. Kelompok itu bisa bikin jebakan, meracuni makanannya, atau menyerangnya saat tidur. Kalaupun tidak bisa dilawan, mereka tinggal kabur. Manusia itu sulit sekali dipaksa. Oke, masuk akal. Tapi bagaimana dengan teori perang? Tunggu dulu, bukannya manusia itu pada dasarnya suka berperang? Saya kira dengan menetap, membangun benteng justru jadi keuntungan besar. Kenapa teori itu dianggap lemah? Pertanyaan bagus. Memang benar kerabat primata kita, simpanse, itu sangat teritorial dan sering berperang. Tapi ada kerabat lain yang secara genetik sama dekatnya dengan kita, yaitu bonobo, dan mereka justru sangat damai. Bukti arkeologi dari periode transisi ini juga tidak mendukung teori perang loh. Kita tidak menemukan banyak senjata yang dirancang khusus untuk perang antar manusia. Yang banyak ditemukan justru bukti kekerasan ritual, seperti pengorbanan. Tapi perang skala besar antar desa, buktinya sangat minim di masa-masa awal ini. Jadi, teori perang dan paksaan kurang kuat. Bagaimana dengan merawat orang tua? Itu kan kedengarannya mulia sekali. Itu juga sepertinya proyeksi cara pandang modern kita. Bagi masyarakat kuno, pandangan soal hidup dan mati itu kemungkinan besar bersifat siklikal. Mereka melihatnya sebagai lingkaran. Lahir, mati, lalu terlahir kembali. Kematian bukanlah akhir yang menakutkan, tapi sebuah transisi. Bagi seorang lansia, kematian mungkin justru dilihat sebagai kesempatan untuk bergabung dengan dunia roh atau dilahirkan kembali dalam wujud baru. Jadi, menyelamatkan mereka dari kematian mungkin bukan prioritas utama. Jadi, setelah 3 teori itu rontok, kita tersisa dengan satu penjelasan yang paling mungkin. Agama. Ini terdengar radikal. Apa benar ini yang dipercaya para ahli sekarang? Sebagian besar ya, konsensusnya sekarang memang mengarah ke sana. Agama, atau lebih tepatnya kebutuhan spiritual dan sosial untuk berkumpul, adalah pendorong utamanya. Dan yang paling menarik adalah bagaimana bukti-buktinya baru muncul dalam beberapa dekade terakhir, dari situs-situs arkeologi yang benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah. Jadi buktinya ada di mana? Saya penasaran, penemuan apa yang pertama kali membuat para arkeolog berpikir ulang tentang semua ini? Penemuan kuncinya ada di sebuah tempat bernama Göbekli Tepe di Turki, yang usianya sekitar 11.500 tahun. Ini yang luar biasa, Göbekli Tepe bukanlah sebuah desa. Tidak ada rumah, tidak ada dapur, tidak ada tanda-tanda orang tinggal di sana secara permanen. Ini murni sebuah pusat ritual, sebuah kuil raksasa. Jadi, maksud Anda, mereka membangun monumen sekelas Stonehenge ini ribuan tahun sebelumnya, dan mereka melakukannya bukan sebagai petani, tapi sebagai pemburu peramu. Bagaimana mungkin mereka punya waktu dan sumber daya untuk melakukan itu? Itu dia yang membuat semua orang syok. Tempat ini terdiri dari pilar-pilar batu raksasa berbentuk T, tingginya ada yang sampai 5 meter, beratnya puluhan ton. Pilar-pilar ini diukir dengan sangat detail gambar-gambar hewan. Dugaan kuatnya, para pemburu peramu dari berbagai wilayah berkumpul di sini secara berkala, mungkin beberapa kali dalam setahun. Mereka datang untuk melakukan ritual besar yang dipimpin oleh seorang syaman atau pemimpin karismatik. Tapi ini juga jadi ajang sosial, tempat untuk berpesta, bertukar informasi, dan mencari pasangan dari kelompok lain. Dan pilar-pilarnya katanya punya makna khusus ya, tidak cuma diletakkan begitu saja. Betul sekali, pilar-pilar itu sengaja selaras secara kosmologis. Artinya, posisinya bukan acak. Beberapa pilar diarahkan tepat ke posisi matahari terbit saat hari terpanjang dalam setahun atau ke rasi bintang tertentu yang dianggap penting seperti Sirius. Ini seperti kalender raksasa dari batu yang menghubungkan ritual mereka dengan siklus alam semesta. Ini adalah cara mereka untuk merasa terhubung dengan dunia lain, dunia para roh. Lama-kelamaan, beberapa pengikut yang paling setia mungkin berpikir, daripada bolak-balik, kenapa kita tidak tinggal saja di dekat tempat suci ini? Dari situlah muncul rumah-rumah permanen pertama. Ukiran hewannya juga bukan cuma hiasan, kan? Ada rubah, ular, babi hutan. Itu maknanya apa? Para ahli percaya itu adalah bagian dari ritual. Bisa jadi itu cara untuk meminta maaf kepada roh hewan yang akan mereka buru, atau bisa juga sebagai ritual untuk meminjam kekuatan hewan tersebut.
kelihayan rubah, kekuatan babi hutan, sebelum mereka pergi berburu. Ini menunjukkan sebuah hubungan spiritual yang sangat dalam dengan alam. Oke, oke. Dari Gobekli Tepe, lalu bukti berikutnya kemana? 11.000 SM. Di sini kita bertemu budaya Natufian. Mereka ini unik. Mereka adalah pemburu pramu, tapi mereka sudah memilih untuk tidak berpindah-pindah lagi. Para ahli menyebutnya sedenter. Bayangkan, mereka membangun desa permanen jauh sebelum mereka benar-benar bergantung pada pertanian. Mereka sudah punya teknologi untuk itu, tapi mereka memilih tidak melakukannya secara intensif. Kenapa? Karena spiritualitas mereka sudah sangat maju. Mereka punya praktek yang disebut kultus tengkorak. Kultus tengkorak. Kedengarannya seram. Apa itu? Mereka memuja leluhur mereka. Ketika seseorang meninggal, jasadnya dikubur. Tapi setelah beberapa waktu, kuburannya digali lagi, tengkoraknya diambil, lalu dilapisi tanah liat dan cangkang kerang untuk menyerupai wajah aslinya. Tengkorak ini kemudian disimpan di dalam rumah seolah-olah sang leluhur masih menjadi bagian dari keluarga. Betul, tapi ternyata fungsinya jauh lebih dari itu. Penelitian menunjukkan menara itu dibangun dengan presisi yang luar biasa. Pada hari terpanjang dalam setahun, saat titik balik matahari musim panas, bayangan dari gunung di dekatnya akan merayap dan jatuh tepat di menara. Gabungan bayangan gunung dan menara itu akan menyelimuti seluruh desa dalam kegelapan total selama beberapa saat. Untuk apa? Apa gunanya? Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pertunjukan kekuatan spiritual yang luar biasa. Coba bayangkan, Anda adalah penduduk desa itu. Setiap tahun, pada hari yang sama, pemimpin spiritual Anda seolah-olah bisa memanggil kegelapan untuk menelan desa. Ini adalah sihir di mata mereka. Bukti nyata bahwa pemimpin mereka punya koneksi ke dunia gaib. Nah, bagaimana mereka tahu caranya? Disinilah kultus tengkorak berperan. Mereka percaya bahwa tengkorak leluhur adalah jembatan ke dunia roh, tempat mereka bisa mendapatkan pengetahuan rahasia, seperti cara membangun menara ini agar selaras dengan kosmos. Jadi dari pusat ritual bersama di Gobekli Tepe, kita pindah ke desa menetap dengan ritual yang dipimpin oleh tokoh kuat di Jericho. Lalu kemana selanjutnya? Kita ke Çatalhöyük, juga di Turki, sekitar 9.500 tahun yang lalu. Ini bukan lagi desa kecil, tapi sudah bisa disebut kota. Populasinya bisa mencapai 8.000 orang, sangat padat. Rumah-rumahnya menempel satu sama lain tanpa jalan, jadi orang masuk lewat atap. Tapi yang paling aneh dan paling penting dari Çatalhöyük adalah apa yang tidak ada di sana. Apa yang tidak ada? Tidak ada istana, tidak ada kuil pusat, tidak ada bangunan publik yang besar. Semua rumah ukurannya hampir sama. Ini menunjukkan sebuah masyarakat yang sangat egaliter. Dan disinilah keunikannya. Setiap rumah berfungsi sebagai kuil. Agama tidak lagi dipusatkan di satu tempat, tapi telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari setiap keluarga. Setiap rumah adalah kuil? Bagaimana bentuknya? Di dalam rumah-rumah itu, kita menemukan banyak sekali simbol keagamaan. Mereka punya sistem kepercayaan yang sudah sangat lengkap. Pusatnya adalah pemujaan terhadap Dewi Ibu, sang pemberi kehidupan. Tapi yang menarik, sang dewi ini sering digambarkan bersama burung pemakan bangkai, yaitu burung nazar. Ini terkait dengan ritual pemakaman mereka yang disebut pemakaman langit. Lukisan di dinding menggambarkan manusia tanpa kepala di antara burung-burung nazar. Ritualnya, jenazah tidak dikubur langsung tapi diletakkan di tempat terbuka, agar dagingnya dimakan oleh burung nazar. Ini adalah cara mengembalikan tubuh ke alam, sebagai persembahan kepada Dewi Ibu. Lalu tulangnya diapakan? Nah, setelah bersih, tulang belulangnya dikumpulkan dan dikubur di bawah lantai rumah. Mereka hidup, tidur, dan makan tepat di atas kuburan leluhur mereka. Dan seperti di Jericho, tengkorak-tengkorak tertentu disimpan untuk dipuja. Selain itu, ada juga pemujaan terhadap banteng. Tanduk banteng asli dipasang di dinding-dinding rumah. Jika Dewi Ibu melambangkan penciptaan dan kesuburan, banteng melambangkan energi maskulin yang liar dan kuat. Keduanya harus ada dalam harmoni untuk menjaga siklus kehidupan terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan spiritual tidak dimonopoli oleh segelintir pendeta di kuil besar ya? Anda menangkap poin kuncinya. Setiap keluarga adalah penjaga ritualnya sendiri.
Ini adalah desentralisasi spiritual yang mungkin menjelaskan mengapa masyarakatnya bisa begitu setara selama ratusan tahun. Ini adalah kosmologi yang utuh yang membeli penjelasan dan makna pada segalanya dari kelahiran sampai kematian. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, cerita baru ini kira-kira begini. Manusia tidak memilih bertani karena lebih mudah. Justru sebaliknya, mereka pertama-tama memilih untuk menetap, dan itu didorong oleh kebutuhan spiritual dan sosial yang mendalam, untuk berkumpul, beribadah, dan menjadi bagian dari sebuah komunitas yang punya visi keagamaan bersama. Tepat. Visi ini disatukan oleh pemimpin-pemimpin karismatik yang bisa membaca langit dan berkomunikasi dengan dunia roh. Tapi ada konsekuensinya. Semakin banyak orang berkumpul di satu tempat, sumber daya alam di sekitarnya, hewan buruan, tanaman liar, lama-lama habis. Populasinya membengkak. Pada titik itulah, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya terpaksa bertani secara intensif hanya untuk bisa bertahan hidup. Sebuah kecelakaan yang berlangsung sangat lambat selama ribuan tahun. Makanya istilah revolusi pertanian itu sebenarnya kurang tepat. Ini lebih seperti evolusi yang sangat panjang. Kehidupan berburu mungkin lebih mudah dan sehat untuk individu, tapi kehidupan menetap yang didasari agama menawarkan sesuatu yang lain yang ternyata sangat kuat. Sebuah sistem kepercayaan bersama yang memberi makna pada dunia, dan rasa kebersamaan yang mendalam. Itu adalah lem sosial yang tidak bisa ditandingi. Luar biasa. Sumber yang kita bahas hari ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem kepercayaan, yang kita sebut agama, bisa mendorong perubahan paling fundamental dalam sejarah manusia. Mereka mengamati kosmos, bintang-bintang, siklus alam, lalu menciptakan penjelasan yang begitu canggih untuk itu semua. Ini ada satu pertanyaan untuk Anda renungkan di rumah. Mungkinkah 1000 atau 2000 tahun dari sekarang, ketika peradaban masa depan melihat kembali ke zaman kita, mereka akan memandang sains kita, konsep seperti fisika kuantum atau teori evolusi, dan menyebutnya sebagai agama atau sistem kepercayaan kita yang canggih pada masanya? Sesuatu untuk dipikirkan.